dari segala hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri dalam Ya, Bapak Ibu, kalau menyamakan waktu, mudah-mudahan semuanya jamnya sama, jam 7. Semua sama Bapak Ibu, pas? Pas ya? Mungkin kalau sudah jam 7, waktunya kita mulai ya. PRT kita pada kesempatan malam hari ini, di tengah cuaca hujan yang mungkin dirasakan oleh kita semua secara bersama, ya, entah hujan rintik-rintik, entah hujan besar, entah hujan yang ya pokoknya hujan lah intinya, satu kata yang sama ya, hari ini cuaca yang sama ya. Bapak Ibu, kita akan memulai PRT kita ya, persekutuan rumah tangga kita pada kesempatan malam hari ini dengan mengangkat sebuah pujian pembuka yang diambil dari Kidung Jemaat 222A KJ 222A dengan judul Agungkan Kuasa Namanya. KJ 222A dengan judul Agungkan Kuasa Namanya, kita akan angkat sebagai pujian yang mengawali PRT kita pada kesempatan malam hari ini. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud, nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu. Nobatkan Raja mulia dan puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajarlah bersoraklah terus, agungkan Dia yang menang dan puji Tuhanmu. Agungkan Dia yang menang dan puji Yesus Tuhanmu. Hai bangsa-bangsa dunia sekarang bertalu, akui kerajaannya dan puji Tuhanmu. Akui kerajaannya dan puji Yesus Tuhanmu. Ya, kita akan bersama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih karena pada kesempatan malam hari ini, di tengah cuaca yang kami rasakan, kami boleh kembali bergabung ya Bapak di dalam persekutuan rumah tangga online ini. Bersyukur atas hari-hari yang kami tempuh, aktivitas yang kami boleh lakukan pada hari ini. Biarlah ya Tuhan, itu semua boleh menjadi persembahan kami yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari kami. Jika sebentar kami akan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan tolong hadir di dalam kehidupan kami. Engkau yang boleh mengurapi setiap kami, agar kami boleh mengerti, agar kami boleh menerima firman-Mu itu, dan juga melakukan serta membuahkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan hamba-Mu ya Bapa yang akan memberitakan firman, biarlah apa yang dikatakannya berasal dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, bacaan kita pada kesempatan malam hari ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 2 Timotius 4 ayatnya yang kelima. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 2 Timotius 4 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan.
Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah bacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, pernah merasakan gempa? Gempa, ayo. Pernah. Hari Minggu kemarin berasa gempa nggak Bapak Ibu? Berasa, Pak. Berasa. Kalau pas gempa ya, kalau pas gempa apa yang dirasakan Bapak Ibu? Goyang-goyang. Goyang-goyang ya, bergetar ya. Udah goyang, bergetar. Apalagi kira-kira? Ada yang pusing Bapak Ibu kalau habis gempa? Enggak, Pak. Enggak Kalau ya. besar Oh. Kadang soalnya pernah ada yang mengatakan kalau orang tuh habis gempa itu Panik. apanya? Gimana? lari keluar. Panik keluar ya. Ada yang panik keluar gitu ya. Ada yang ada yang justru ada kadang orang tuh karena gempanya mungkin terlalu besar gitu ya. Dia itu pusing gitu ya. Dia pusing ketika bergetar terus berhenti, jadi dia kayak wah ini puyeng gitu. Ada yang seperti itu. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau kita udah goyang begitu di tengah gempa, kalau misalkan susah untuk keluar, apa yang kita cari Bapak Ibu? Perlindungan. Perlindungan. Kalau di dalam kondisi goyang, supaya kita nggak goyang, gimana caranya perlindungan itu kita dapat? Lagi goyang nih Bapak Ibu, kita pengen tetap berdiri gitu ya. Kira-kira apa yang kita cari perlindungannya supaya kita bisa berdiri? Cari pegangan. Pegangan, ya. Betul, Pak Parman, luar biasa. Sama kayak Kalau orang udah- bingung ya, Bapak Ibu. Kalau orang bingung carinya apa? Orang bingung cari pegangan, ya. Bapak Ibu, orang bingung cari pegangan. Aduh, saya bingung, ya udah pegangan aja. Supaya nggak bingung berarti kita harus cari pegangan, ya. Nah, Bapak Ibu,
sadar ataupun tidak, kita di zaman sekarang itu hidup di zaman gempa, zaman yang membingungkan. Kenapa? Karena pada masa kini begitu derasnya arus informasi gitu ya, karena begitu derasnya arus informasi, kadang-kala kita menjadi bingung. Mana yang harus kita percayai? Mana yang benar? Ini infonya mana nih yang benar? Cicurug banjir atau Cicurug hujan, misalkan begitu. Ya, infonya yang mana nih yang benar? Apakah Cicurug pindah atau Cicurug tetap di situ? Atau misalkan ada info nih misalnya, wah ada makan-makan di gereja gitu ya. Ini kita percayanya yang mana? Apa betul ada makan-makan di gereja atau justru kita percayanya enggak, ada teman kita yang bilang, dari mana ada makan-makan di gereja? Orang tadi mah gerejanya sepi, ya. Atau juga misalkan Bapak Ibu kemarin ya ada orang yang nanya ke saya, orang tua murid gitu ya. Mungkin dia orang tua anak sekolah minggu karena dia sudah, atau mungkin dia punya anak dengan usia yang mungkin di bawah 3 tahun gitu ya, masih batita, kalau lihat fotonya sih masih kecil gitu ya. Dia nanya, Pak, ke Facebook GKI Cicurug gitu ya, kebetulan saya yang kadang suka jawabin, nanya, permisi numpang nanya, apakah betul kelas batita mau buka gitu ya, katanya udah boleh bawa batita ke gereja. Dijawablah, maaf Ibu, kelas batita memang betul mau buka, namun bukan bulan ini, tetapi bulan November. Loh, bukannya katanya bulan Oktober. Nah, berarti kan ada informasi yang salah yang diterima. Juga kemarin ketika memimpin percakapan calon baptis kudus anak, orang tua zaman sekarang keluhannya sederhana. Saya bingung mempercayai untuk mendidik anak saya, teorinya yang mana? Ya. Apakah teori yang A atau teori yang B? Karena apa? Karena itu semua diungkapkan oleh yang katanya orang-orang tuh yang ahli. Pertanyaannya, kadang pada waktu kemarin saya tanya, Bapak atau Ibu, Papa atau Mama, tahu teorinya dari mana? Oh, saya dengar YouTube. Waduh, nah ini mulai pertanyaan. YouTube-nya siapa? Orangnya, ini Pak, pokoknya begini. Coba dilihat dulu, begitu dilihat, aduh, ternyata ini dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, begitu ya, infonya ternyata salah. Ya. Dan zaman sekarang banyak Bapak Ibu informasi-informasi yang beredar yang tidak benar, dan kalau kita nyari pegangan zaman sekarang gitu ya, ketika kita mau berpegang pada satu hal, ternyata pegangannya itu bukan pegangan yang kokoh. Ketika kita mau berpegang pada satu prinsip, ternyata prinsipnya itu keliru, bukan prinsip yang tepat. Itu justru prinsip yang jauh dari kata tepat, atau bahkan prinsip yang nggak bisa dipegang sebenarnya, hanya menguntungkan satu orang. Kita dibodohilah gitu ya dengan prinsip yang diungkapkan oleh orang itu. Katanya ahli, ternyata begitu dicek ini boro-boro ahli gitu ya, ngomong doang orangnya, ya informasinya salah. Ya. Dan itu adalah sesuatu yang nyata, baik untuk anak-anak, baik untuk remaja, baik untuk orang-orang yang dewasa muda atau dewasa lanjut, maupun mereka yang lansia, ya. Mereka yang lanjut usia. Kita sekarang berada di zaman yang kalau kata orang zaman ini zaman edan, gitu ya. Kenapa zaman edan? Karena nggak ada yang bisa dijadikan pegangan yang kokoh. Nah, inilah yang coba kita lihat di dalam tema kita hari ini, di mana kalau kita melihat Bapak Ibu, bacaan kita ini terdiri dari 2 pasal, 2 bagian. Bagian ini merupakan sapaan Paulus kepada Timotius. Ya. Kalau kita lihat di dalam ayat 14, Paulus mengatakan kepada Timotius untuk mengingat identitasnya. Ya. Di dalam bagian ini dibuka ayat 14, Paulus mengingatkan Timotius, 3 ayat 14 mengatakan untuk berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Dari bagian ini referensinya kemana, maksud orang-orangnya. Nah, kalau kita melihat lagi ke atas atau melihat lagi ke mana gitu ya, di dalam Timotius ini ada 2 sosok, bahkan 3 sebenarnya. 3 sosok yang menjadi mentor bagi Timotius di dalam memahami pengajaran firman Tuhan. Yang pertama, neneknya Timotius. Siapa namanya Bapak Ibu?
Lois. Lois, ya. Persis merek merek kalau ingat neneknya Timotius, kita ingat salah satu brand apa pakaian celana gitu ya, Lois ya. Neneknya Timotius. Lalu juga yang kedua, ibunya Timotius, siapa namanya? Huruf depannya E. Onike. Eunike, ya betul, Bapak Ibu. Eunike. Eunike, ibunya Timotius. Dua sosok ini adalah sosok-sosok yang memperkenalkan Timotius kepada ajaran firman Tuhan. Ya. Selain daripada dua ini, kalau kita lihat nenek dan mamahnya Timotius, ada satu lagi, Bapak Ibu, yang juga menjadi mentor bagi Timotius, seorang yang mendidik Timotius menjadi seorang pelayan jemaat yang dilakukannya. Siapa kira-kira satu lagi, Bapak Ibu? Paulus, Pak. Paulus, betul ya, yang menuliskan surat ini kepada Timotius. Dialah yang menjadi guru, menjadi mentor, menjadi pendamping bagi Timotius. Karena Timotius, Bapak Ibu, di masa mudanya dia dipercayakan untuk memimpin sebuah jemaat, memimpin kumpulan umat, memimpin persekutuan, ya, menggembalakan umat di usia mudanya. Tentu bukan sebuah hal yang mudah pada saat itu untuk mengembalakan umat. Mengapa? Karena kalau kita ingat Bapak Ibu, pada masa itu umat Kristen masih di bawah penindasan. Mereka beribadah tidak seperti kita. Kalau kita beribadah di tempat yang sudah ya boleh dikatakan sudah layak begitu ya Bapak Ibu ya, di rumah, lalu juga di gedung gereja tempat kita berkumpul, atau di tempat yang kita nggak kena kebasahan, kita nggak kena ditungguin orang untuk ditangkap. Pada masa itu Bapak Ibu, umat Kristen, para pengikut Kristus yang menjadi umat yang digembalakan oleh Paulus dan juga para rasul lainnya, mereka hidup di dalam bayang-bayang penangkapan. Mereka ibadahnya di goa-goa, Bapak Ibu. Jadi beribadahnya di goa, ataupun kalaupun di rumah, mereka ibadahnya secara sembunyi-sembunyi. Ada yang punya basement di basementnya, ada yang di ruang atas yang cukup tersembunyi di ruang atas tersembunyi. Dan mereka tentu di dalam situasi seperti itu sangatlah tidak enak, Bapak Ibu. Mereka seperti buronan yang selalu ditunggui. Kalau ketahuan ya sudahlah, pemerintah Romawi akan menangkap mereka karena mereka dia menganggap bahwa pengikut Kristus itu adalah orang-orang yang sesat. Bahkan bagi sesama orang Yahudi pun, kalau misalnya ada Yahudi Kristen, maka mereka tidak diakui oleh sesamanya itu. Orang-orang Yahudi menganggap mereka bukan saudaranya. Nah, di dalam bagian inilah Paulus menyurati Timotius. Di tengah situasi ini Paulus menyurati Timotius, mengatakan dengan membuka bacaannya setelah dia memaparkan tentang bagaimana di dalam penganiayaan iman itu bertumbuh. Di dalam tekanan iman kita kepada Tuhan itu semakin bertumbuh. Dan tidak hanya di dalam tekanan saja, tetapi ketika kita dalam kondisi tertekan, kita membaca Alkitab, maka iman kita bertumbuh dan terarah ke arah yang benar. Di dalam bagian ini, Paulus memaparkan, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang engkau terima dan kau yakini. Apa kebenarannya? Yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan yang telah ia baca, ia pelajari, diajarkan oleh oleh keluarganya, yaitu Lois dan juga Eunike, serta Paulus, mentornya. Bahwa peran keluarga di dalam mendidik iman Timotius itu sangatlah besar. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau telah mengenal, engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Bagian ini merupakan bagian di mana Paulus mengingatkan ke Timotius bahwa kalau kamu di dalam kondisi yang bingung, bagaimana kamu harus memutuskan? Kamu mendengarkan A, mendengarkan B, mendengarkan C. Maka satu hal yang kamu harus pegang, bahwa firman Tuhan itulah yang harus jadi pelita yang menuntun engkau kepada keselamatan, yang menjadi sesuatu yang menuntun Timotius untuk memahami dan menjadi kebenaran yang Timotius pegang. Sebab apa? Sebab firman Tuhan itu adalah pegangan yang kokoh.
Dia bukanlah pegangan yang ketika kita pegang entah copot gitu ya. Kadang kalau kita pegangan gitu ya, ada aja pegangan itu lepas lah atau tiba-tiba pegangannya rusak. Firman Allah adalah sebuah pegangan yang kokoh. Sebuah pegangan yang akan menuntun hidup kita, menuntun Timotius untuk mengembalakan umat di masa mudanya. Walaupun banyak tantangan, tetapi ketika Timotius bersandar kepada pegangan yang kokoh yaitu firman Tuhan, maka dia akan mampu mengembalakan dengan baik. Sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman itulah yang melengkapi setiap orang, setiap kepunyaan Allah untuk melakukan perbuatan baik. Tidak hanya di situ, tetapi juga Paulus melanjutkan pengajarannya tentang panggilan pelayanan kepada Timotius dengan menekankan bahwa selain kita memiliki pegangan yang kokoh, yaitu firman Tuhan, kita juga harus siap sedia untuk memberitakan firman. Karena kita punya pegangan yang kokoh, maka kita bisa menyuarakan dan mengajak orang untuk memiliki pegangan yang kokoh itu, yaitu firman Tuhan. Di mana dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena dalam ayat 3, Paulus memberikan tekanan kepada Timotius, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan sebagai pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dalam bagian ini selain Paulus mengingatkan untuk memiliki pegangan yang kokoh, memegang firman Tuhan dan juga menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidup Timotius yang akan menuntunnya. Tetapi Timotius juga diajak untuk siap sedia menunaikan panggilan pelayanannya. Sebab apa? Timotius akan bertemu dengan tantangan terbesarnya ketika menggembalakan umat. Ketika ia bertemu dengan orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Kadangkala di masa itu, tantangannya adalah orang yang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Karena begitu tertekannya mereka, begitu sakitnya mereka, akal sehat mereka tidak dapat berpikir. Yang mengakibatkan apa? Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Yang membuat mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ini sesuatu yang kalau boleh saya katakan, atau mungkin kita juga mencoba memperhatikan, Bapak Ibu serta saudara-saudari, ini sesuatu yang nyata pada zaman ini. Apa yang dituliskan oleh Paulus pada saat itu menjadi sesuatu hal yang kita hidupi. Karena apa? Di tengah perkembangan teknologi yang sedemikian lupa majunya ini, Bapak Ibu, kita bisa memilih mana yang kita suka. Kalau kita nggak suka khotbah pendeta A, kita pindah ke penginjil B. Kalau kita tidak suka beribadah di gereja A karena mungkin kita merasa terlalu kaku, kita pindah ke gereja B. Tinggal pindah channelnya saja. Apalagi ibadah online masih disuarakan gitu ya. Aduh, udah bosen, pindahlah ke sini. Mementingkan keinginan telinganya. Di dalam bagian ini Paulus mengatakan maksud dari memuaskan keinginan telinganya bukan hanya telinga dalam arti harafiah telinga kita, Bapak Ibu, tetapi apa? Memuaskan keinginan hati. Memuaskan keinginan hati di mana kita dapat puas ketika kita mendengarkan hal-hal yang sesuai dengan pikiran kita, bukan hal-hal yang tidak sesuai. Karena apa? Firman Tuhan ada kalanya tidak sesuai dengan pikiran kita.
Karena apa? Ya pikiran kita itu kan sesuatu yang terbatas. Sedangkan firman Tuhan adalah sesuatu yang kekal. Walaupun dia berulang, pesannya konsisten, tetapi apa? Mendekatkan kita kepada kehendak Tuhan yang kadang tidak kita sukai secara personal. Di dalam bagian ini, Paulus mengingatkan Timotius. Untuk apa? Selain memiliki pegangan yang kokoh, maka dia harus juga memegang pegangan kokoh itu, berpegang pada pegangan itu untuk menghadapi tantangan-tantangan berikutnya. Ketika firman Tuhan dipakai untuk menegur orang lain, kadang ada kalanya orang itu tidak terima. Dan juga kalau kita lihat zaman sekarang, Bapak Ibu, ada kalanya realitas itu sesuatu yang menyakitkan. Karena apa? Karena kita lebih suka bermimpi. Makanya kita pada zaman ini berada di dalam kegalauan. Baik anak muda maupun orang tua, semuanya berada di kegalauan. Kenapa? Mimpinya apa, kenyataannya apa? Tidak ketemu. Mimpinya selangit, ternyata kenyataannya nggak nyampe. Dan ada simpangan, ada jarak yang jauh yang membuat kita akhirnya menjadi bingung. Dan kalau kita mendengarkan yang sesuai mimpi kita, sesuai dengan, ya pokoknya gue banget lah intinya gitu, itu akan kita lebih dengarkan daripada yang sesuatu yang nyata, sesuatu yang benar, tapi nggak sesuai dengan keinginan. Nah, makanya di dalam bagian ini, Paulus mengingatkan Timotius untuk menguasai diri dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Mengingatkan Timotius untuk konsisten. Memegang ketika kita punya pegangan yang tepat. Paulus mengatakan kepada Timotius, kalau kita berpegang pada firman Tuhan, maka walaupun kita harus menderita, tetapi yakinlah, apa yang kita beritakan itu adalah sesuatu yang benar. Pencobaan yang datang pada kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena apa? Karena kekuatan kita berasal daripada Tuhan. Itu juga yang berbicara kepada kita, Bapak Ibu. Paulus sampaikan kepada kita pada masa kini. Timotius yang hidup. Orang-orang yang menjadi hamba Tuhan, yang hidup dan berkarya pada masa kini. Sebab kita perlu mengingat, Bapak Ibu, bahwa hamba Tuhan itu kan gak cuma pendeta, gak cuma penatua. Hamba Tuhan itu adalah kita semua. Setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, itulah hamba Tuhan. Marilah pada saat ini, Bapak Ibu, kita merefleksikan kembali kehidupan kita. Kita merefleksikan kembali bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Dan juga apa? Menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan yang kokoh. Untuk menghadapi arus zaman yang begitu menggoyahkan iman kita. Begitu menggoyang kita. Begitu membuat kita menjadi bingung harus bersikap seperti apa, harus berpegang pada yang mana yang benar, ajaran siapa yang benar. Satu hal, Bapak Ibu, indikatornya, pengujiannya adalah lewat firman Tuhan. Kalau ini sesuai dengan firman Tuhan, maka kita pun harus kita uji. Apakah itu benar-benar firman, kesesuaian itu, apakah itu benar-benar sesuai menurut firman Tuhan, atau sesuainya kita nyatakan sesuai karena itu menyenangkan hati kita. Kita harus jeli menguji. Paulus pun pernah mengatakan, ujilah roh-roh yang ada di sekitar. Kita harus menguji situasi fenomena yang terjadi. Sudah banyak hal-hal yang mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berhati-hati. Tetapi satu hal, Bapak Ibu, kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan yang kokoh. Bagaimana caranya? Satu, kita rajin membaca firman Tuhan. Kita rajin membaca. Tidak rajin baca Alkitab. Renungan banyak, Bapak Ibu. Terus juga kalau kita plan istilahnya rencana, ya. Orang kan kadang ada yang suka rencana membaca Alkitab dalam setahun. Itu juga ada sekarang. Kita bisa cari entah online, entah yang versi cetak, itu pun banyak. Fasilitas ada. Marilah Bapak Ibu dalam kesempatan ini kita coba baca lagi. Jadikan firman Tuhan itu sebagai sesuatu pegangan yang nyata. Kita jadikan firman Tuhan sebagai sesuatu yang kita baca. Bukan
waktu sisa, tetapi sempatkan waktu. Pasam susah saya kalau harus merenungkan firman Tuhan tiap pagi. Saya udah bangun, ngurusin anak saya, ngurusin suami dan istri saya, ngurusin A, B, C, D, E. Kapan waktunya, Pak? Kalau kita tanya kapan waktunya, itu berarti kita menempatkan firman Tuhan, menempatkan prioritas untuk membaca firman-Nya, itu dalam prioritas yang terakhir. Karena kapan itu kan sesuatu yang kapan. Kadang kapan itu bukan bermakna sesuatu yang kita kejar. Tetapi itu juga maknanya ya kapan ya waktunya? Waktu sisa. Bukan sebagai yang kita. Marilah Bapak Ibu dalam kesempatan ini supaya kita memiliki pegangan yang kokoh, supaya kita bisa belajar firman Tuhan dengan teguh, kita menempatkan waktu untuk bersama Tuhan, membaca firman dan merenungkannya, itu sebagai sesuatu yang utama. Sebagai sesuatu yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Bukan kita mencari kapan waktunya, tetapi kita yang membuat. Oke, jam sekian saya komitmen, saya harus baca Alkitab. Entah itu pagi, entah itu siang, entah itu sore, entah itu malam. Kita harus komit. Tidak hanya kita tentukan, tetapi juga kita jalankan. Walaupun berat pada awalnya, namun lama-kelamaan pasti kita akan terbiasa. Kadang ada orang yang mengatakan juga, kalau orang yang baca Alkitab berarti spiritualitasnya masih rendah. Nah, hati-hatilah Bapak Ibu. Seperti apa yang kata Paulus tadi sampaikan di dalam 2 Timotius 4. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. 2 Timotius 4 ayat 3. Kalau kita mendengar seperti itu Bapak Ibu, berarti kalau kita nggak baca kadang itu sesuatu yang menyenangkan. Karena apa? Ya nggak usah repot-repot baca Alkitab, nggak usah kita ini. Itu memang sesuatu yang menyenangkan. Tetapi kita harus berhati-hati. Jangan-jangan kalau kita sudah sampai posisi itu, kalau kita percaya pendapat itu, maka sebenarnya jangan-jangan kita mendengarkan atau mengarahkan diri kita kepada pegangan yang bisa hancur kapan saja. Pegangan yang tidak kokoh. Karena apa? Karena iman kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang terus bertumbuh. Bukan sesuatu yang stop pada tahap tertentu. Justru dia berkembang terus-menerus. Harus kita dialogkan. Harus kita pertanyakan terus. Apakah sudah benar arah iman saya kepada Tuhan? Apakah sudah benar konsep kepercayaan saya kepada Tuhan? Harus kita pertanyakan. Harus kita uji. Bapak Ibu. Dan dengan menguji, dengan kita membaca firman Tuhan, dengan kita berpegang pada pengajaran firman Tuhan, tidak meninggalkan ibadah kita. Bahkan ketika pulang kita coba reflect lagi setelah mendengarkan khotbah. Tadi khotbahnya apa ya, temanya apa, dari mana ininya. Bahkan kita coba ajak, nah ini juga berkaitan dengan pekan keluarga, kita ajak keluarga kita. Kita tanya misalnya anak kita tadi sekolah minggunya apa bacaannya, temanya apa, pelajaran apa yang kamu dapat, komitmenmu ke depan seperti apa nanti. Kita tanya kepada anak kita, kepada saudara kita coba, ayo kita renungkan tadi kalian dengar khotbahnya apa. Itu menjadi sesuatu yang baik supaya apa? Supaya kita bersama dengan keluarga kita punya pegangan yang kokoh. Punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan bersama. Dan biarlah Bapak Ibu, melalui perenungan malam hari ini, kita boleh berpegang pada firman Tuhan. Semakin erat berpegang, menghadapi situasi zaman yang terus berubah, yang menggoyahkan iman kita, menggoyahkan diri kita, dengan segala arus dunia yang ada. Jadilah umat yang berpegang dengan kokoh kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah, firman Tuhanlah, yang menolong kita untuk berpegang pada Tuhan. Dan dialah satu-satunya pegangan yang kokoh bagi kita untuk menghadapi arus dunia yang begitu menggoyahkan. Dan supaya kita tetap mampu berubah oleh pembaharuan budi kita dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh kita selesai, Bapak Ibu, kita akan bersama berdoa syafaat.
Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Segala hal yang terjadi kita doakan agar aparat pemerintah kita boleh memerintah dengan baik, boleh terus bekerja bagi bangsa dan negara. Kita juga berdoa untuk gereja kita, Bapak Ibu. Minggu depan sudah dimulai. Mulai minggu inilah, tanggal 16, kegiatan Pekan Keluarga, ada lomba-lomba, ada KPI juga minggu depan ya. Secara onsite khususnya untuk KPI, juga kita doakan untuk rencana sekolah, bukan rencana sih, memang ini sudah disahkan begitu ya. Kegiatan sekolah minggu onsite untuk kelas Daud dan Esther, Batita sampai dengan TK yang dimulai pada bulan November 2022 ini, kita doakan agar boleh berjalan dengan baik. Juga kita doakan untuk rekan-rekan kita yang di dalam kondisi sakit atau dalam pemulihan, untuk Arel, ya, Arel, anak dari Mbak Adit dan Mas Kaleb, untuk Ibu Eti, adik dari Ibu Bratawiwari dalam perawatan, untuk saudara Daniel Hardi Utomo dalam masa pemulihan, untuk Oma Edin juga dalam masa pemulihan, Ibu Sri Sundari dalam masa pemulihan juga. Ada tambahan Bapak Ibu yang lain? Kita juga doakan tentunya para aktivis kita ya Bapak Ibu, supaya semakin banyak anggota jemaat maupun simpatisan yang memberi diri untuk terlibat dalam pelayanan, baik itu sebagai pemandu pujian, baik itu sebagai guru sekolah minggu, baik itu sebagai aktivis multimedia, dan segala rupa pelayanan yang ada di gereja kita. Ada tambahan Bapak Ibu? Cukup, Pak. Cukup? Cukup. Ya. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih karena pada kesempatan malam hari ini Engkau mengingatkan kami untuk memiliki pegangan yang kokoh di dalam Engkau saja. Tuhan, mampukan kami di tengah tantangan zaman ini yang membuat kami menjadi terlena dengan segala angin pengajaran untuk boleh berpegang pada firman-Mu yang teguh ya Bapak. Dengan setia menggerakkan kami untuk boleh membaca bagian-bagian firman-Mu ya Bapak setiap hari, setiap saat. Benar-benar memberi waktu kami, memprioritaskannya untuk merenungkan firman-Mu ya Bapak. Mampukan kami sebagai umat-Mu juga untuk boleh menggerakkan keluarga kami, sanak saudara kami, agar kami semua bersama dengan keluarga boleh hidup di dalam pegangan yang kokoh, yaitu firman-Mu dan pengajaran-Mu ya Bapak, yang menolong kami untuk mengarungi arus zaman ini ya Bapak, yang begitu luar biasa menggoyahkan iman kami. Kami pada saat ini juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Bapak, untuk boleh dengan segala problem yang terjadi, Tuhan yang boleh berikan hikmat pada para pemimpin kami agar mereka boleh memimpin bangsa kami keluar dari situasi yang terjadi. Biarlah mereka boleh memerintah dengan arif dan bijaksana serta takut akan Kau saja, dan mampukan kami sebagai bagian dari bangsa dan negara ini untuk boleh berpartisipasi di dalam pembangunan bangsa ini lewat segala hal yang dapat kami kerjakan. Kami berdoa untuk gereja-Mu juga GKI Cicurug ya Bapak. Kami berdoa untuk kegiatan Pekan Keluarga yang akan dimulai pada tanggal 16 nanti. Tuhan yang juga boleh berkati kegiatan Pekan Keluarga ini. Biarlah melalui kegiatan ini keluarga-keluarga-Mu, keluarga-keluarga kami boleh semakin erat bersekutu ya Bapak. Dan kami boleh menjadi keluarga besar GKI Cicurug yang memuliakan nama-Mu saja di dalam segala aspek kehidupan kami. Mampukan kami untuk terlibat ya Bapak di dalam segala lomba, di dalam segala kemeriahan yang telah dicanangkan. Dan juga ya Tuhan, biarlah melalui kegiatan ini kami boleh semakin bersekutu bersama, semakin erat, dan semakin boleh menopang satu dengan yang lain sebagai keluarga. Kami juga berdoa untuk kegiatan sekolah minggu, kelas Daniel Esther, Batita sampai TK yang akan mulai kembali tatap muka pada bulan November ini. Tuhan yang perlengkapi, Tuhan yang juga siapkan segala sesuatunya, baik infrastruktur maupun tenaga pengajar ya Bapak. Kiranya Engkau yang boleh menyediakan, Engkau yang menggerakkan setiap anak-anak-Mu,
setiap anggota jemaatmu maupun simpatisan di gereja kami untuk boleh terlibat di dalam pelayanan ini, mendidik generasi muda agar mereka boleh hidup di dalam jalan yang Kau kehendaki saja. Mampukan kami ya Bapak, baik kami sebagai orang tua maupun kami sanak saudara untuk boleh terlibat di dalam pendidikan saudara-saudara kami, anak cucu kami ini ya Bapak, secara iman, agar mereka juga boleh menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam jalan yang Kau kehendaki. Juga kami berdoa untuk para aktivis kami, setiap karyawan kami, Tuhan juga yang boleh jaga setiap mereka, Engkau yang berikan semangat agar mereka boleh melayani Engkau dengan sepenuh hati, Engkau juga yang boleh memenuhi kebutuhan mereka, memberikan kepada mereka sukacita dalam segala sesuatu. Kami juga berdoa mengingat sanak saudara kami yang di dalam sakit penyakit, sedang dalam pemulihan, ke dalam perawatan, untuk Arel ya Bapak, juga untuk Ibu Eti, adik dari Ibu Bratawiwari, untuk Oma Edin dalam pemulihan, Saudara Daniel Hardi Utomo, lalu juga Ibu Sri Sundari dan rekan-rekan kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, Engkau yang boleh memulihkan mereka, Engkau yang boleh hadir dalam kehidupan mereka. Dan biarlah keluarga yang mendampingi juga Engkau berikan kecukupan di dalam segala hal ya Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir pada saat ini, biarlah hidup kami boleh seturut dengan kehendak-Mu dan kami boleh menjadi contoh yang nyata, menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, menjadi hamba-hamba-Mu yang benar-benar siap sedia mewartakan firman-Mu lewat segenap kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri Bapak Ibu persekutuan kita pada kesempatan sore menjelang malam hari ini dengan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 37A berjudul Batu Karang yang Teguh. KJ 37A Batu Karang yang Teguh, kita akan mengantarkan kita pada akhir dari PRT ini. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerit dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Jagalah ku pegang hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku takkan hidup jiwaku. Bila tiba saatnya ku tinggalkan dunia dan Kau panggil diriku ke hadapan tatamu, batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, Kau tempatku berteduh. Ya, Bapak Ibu, dengan demikian PRT kita sudah selesai. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan sebelum menutup PRT ini. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa minggu depan, tepatnya tanggal 19 gitu ya. Tanggal 19, biasanya kalau minggu ketiga kita ada sersan ya. Dalam edisi kali ini kita sersan tidak ada, namun Bapak Ibu, minggu depan karena sudah juga masuk kegiatan rangkaian dari Pekan Keluarga,
kita akan ada KPI atau Kebaktian Penyegaran Iman pada pukul 6 sore secara hybrid, ada yang onsite secara khusus Bapak Ibu di gereja yang onsite pada pukul 6 sore dan yang online tentu di YouTube GKI Cicurug ya. Bapak Ibu diundang untuk hadir jam 6, mulainya sih nggak jam 6 persis karena kita juga menunggu azan maghrib begitu ya Bapak Ibu. Kita ada KPI yang akan dipimpin oleh Pendeta Lukman Sitorus dari GKI Penginjil Sukabumi ya. Dan juga Bapak Ibu pada tanggal 16 ada lomba ya, rame nih lombanya. Ada lomba centong, ada lomba apa itu. Banyak lah ya. Bapak Ibu tanggal 16 besok ya, yang mau ikut lomba centong jangan lupa daftar, bisa daftar ke penatua wilayahnya masing-masing atau juga daftar lewat link yang minta bantu cucunya atau siapanya yang mau ikut, daftar lewat link yang sudah di-share di grup keluarga maupun grup wilayah masing-masing atau di Facebook juga ada linknya Bapak Ibu. Centong Cup ini sangat seru karena apa? Karena akan mempertandingkan banyak atlet nasional maupun internasional gitu ya. Di dalam cabang memukul kok dengan centong ya. Dan juga untuk yang laki-laki harap membawa daster, yang perempuan harap membawa sarung. Ya, kita lombanya bukan lomba kompetisi, tetapi ini adalah lomba seru-seruan ya. Sekali lagi Bapak Ibu, lomba-lomba kita ini semangatnya adalah semangat seru-seruan ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada anak-anak Bapak Ibu cucunya yang remaja yang ikut lomba futsal, tolong bilangin jangan main kasar-kasar. Karena apa? Kita semangatnya adalah semangat seru-seruan, bukan semangat bahasanya bukan semangat ribut-ribut atau apa, bukan. Kalah menang itu bonus gitu ya. Tetapi yang lebih bermakna adalah jalinan pertemanan, jalinan interaksi yang hadir di dalam perlombaan itu. Kalah menang itu soal biasa Bapak Ibu. Mau menang mau kalah itu bonus. Kalau kalah berarti saya harus mengembangkan diri. Kalau menang ya berarti saya juga harus mengembangkan diri. Intinya begitu. Jadi kalah menang itu soal biasa Bapak Ibu. Nggak inilah. Kita yang penting apa? Semangatnya adalah semangat untuk bersekutu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang ikut lomba bisa dilihat nanti jam-jamnya ada di media sosial atau nanya ke masing-masing penatua wilayah, di grup wilayahnya bisa nanya. Dan diimbau Bapak Ibu yang menjadi peserta lomba mohon ikut ibadah terlebih dahulu ya. Baik itu ibadah, karena rata-rata lombanya siang, jadi disarankan ikut ibadah yang ibadah pagi jam 7. Kalau mau nggak mepet gitu ya, jam 7 pagi, atau kalau memang kayaknya jam 9 oke nih, ya udah jam 9 juga nggak apa-apa, tapi harus ikut ibadah dulu ya Bapak Ibu. Dan juga untuk kegiatan Pekan Keluarga ini berlangsung dari tanggal 16 sampai dengan 23. 16 besok adalah pembukaan, penutupan tanggal 23 akan dipimpin ibadah umumnya oleh Pendeta Naya. Untuk yang 16 ini ya saya mimpin ya. Juga sekali lagi diingatkan Bapak Ibu, untuk yang baptis kudus anak sampai hari ini masih kadang ada yang nanya gitu ya, Pak daftar gimana? Nah, baptis kudus anak sudah ditutup dari akhir Oktober kemarin Bapak Ibu, dari tanggal 25 Oktober sudah kita tutup pendaftarannya ya. Jadi kalau ada yang mau daftar baptis anak berarti itu kloternya masuk kloter tahun depan gitu ya. Ini yang sekarang sudah tinggal pewartaan. 25 September gitu. Ya, kenapa Pak David? Pasang. Ya, Bu. Bapak. Itu Ya. 25 September, Pak, bukan Oktober. Oh iya, maaf. Terima kasih, Bu. Koreksi, 25 September. Terima kasih, Pak David dan Bu Marcel. Iya, bulan kemarin September. Saya salah lihat kalender. Ya, mulai 25 September atau bulan kemarin udah kita tutup pendaftarannya. Jadi, yang sekarang sudah tinggal pewartaan saja, gitu ya, Bapak Ibu. Untuk kalau misalnya memang masih ada yang daftar ya berarti itu kloternya kloter di tahun 2023 gitu ya. Dari kemarin soalnya ada yang nanya, Pak, baptis anak sudah ditutup, baptis anaknya November gitu ya. Sudah tinggal pewartaan, kalau Bapak Ibu daftar berarti tahun depan masuk. Karena apa? Pembinaannya sudah, percakapan pun sudah tinggal pewartaan.
Juga Bapak Ibu, mulai bulan November kelas Batita dan TK di sekolah minggu sudah mulai kembali. Kelas Daniel sampai dengan Esther kita mulai kembali onsite tatap muka. Jadi kalau ada yang punya cucu anak kelas Daniel sampai Esther, bisa dibilangin ke orang tuanya gitu ya, bahwa sudah mulai bulan November nanti. Sekarang masih Oktober. Bulan November sudah mulai nanti untuk anak Batita sampai TK, dibilangin. Tapi juga dibilangin begini, mama papanya tolong suportif di kelas. Apa maksudnya Pak Sam suportif? Suportif itu mendukung. Jadi kalau guru sekolah minggunya bilang, ayo papa mama kita sama-sama goyang, karena nyanyi gitu ya, misalnya lagu, jangan cuma duduk aja, tolong ikutan gitu ya, ikut goyang juga. Karena apa? Kan itu menambah semangat anak-anak kita gitu ya. Jangan mama papanya diem gini, menatap dengan tatapan kosong, anaknya juga ikutan diem padahal nyanyi gitu ya. Nyanyi ya semangat. Juga dibilangin ke orang tuanya, tolong bantu ya, bantu kakak-kakak guru sekolah minggu, entah itu bantu mengabsen kah. Karena apa? Karena ini kan banyak sekali Bapak Ibu ya, yang pasca COVID ini anak Batita di kita pasti akan jauh lebih banyak dari sebelum COVID ya. Tentu akan membutuhkan effort atau usaha yang lebih bagi rekan-rekan guru sekolah minggu. Jadi dimohon bagi orang tua, papa mama dari anak-anak Batita, tolong untuk juga suportif di dalam kelas-kelas sekolah minggu, yang juga anak-anak TK suportif dengan apa, dengan ya ketika kalau memang mereka mendampingi, jangan cuma jadi duduk diam begitu saja, tapi iringilah anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk tampil. Karena apa? Anak-anak belajar dari orang tuanya, meneladani orang tuanya. Dan juga Bapak Ibu, jangan lupa hari Minggu kita beribadah seperti biasa. Minggu depan ingat KPI jam 6 sore gitu ya di gereja. Kita berharap cuacanya dalam kondisi yang baik ya. Dan juga minggu keempat PRT Lansia secara onsite seperti biasa pada tanggal 26 Oktober PRT Lansia onsite pada pukul 10 pagi. Jangan lupa ya Bapak Ibu, PRT Lansia sudah onsite tiap Rabu minggu keempat pada pukul 10 pagi di ruang sebelah lansia. Itu saja kalau dari saya Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menambahkan dipersilahkan. Ada tambahan? Kalau sudah tidak, ya Bu Marmi silakan. Bu Marmi tapi. Ini Pak Sam mau nanya masalah lomba untuk bikin itu makanan dari singkong itu, linknya ada nggak sih? Linknya ada nggak? PIC-nya daftar ke Pak Puji atau Bu Retno Asih, Bu. Oh iya, yang itu kan lomba singkong ya, kreasi singkong. Inisiatif saya itu karena kok nggak ada itunya, ya udah saya daftarin semua tuh lansia. Bu, apa-apa Bu, semangat itu. Iya, lansia daftarin ada berapa orang. Iya, di situ. Ya, tadi saya juga menghimbau kepada ibu-ibu lansia yang lain yang belum saya tulis itu supaya mendaftarkan di nomor berikutnya, tapi itu nomornya saya salah Pak Sam, belum saya perbaiki. Mungkin nanti minta tolong diperbaiki sama PIC-nya saja ya Bu. Iya, terus yang lainnya kok belum pada nongol, masa lansia semua? Mungkin lagi ngebayangin Bu, singkong apa gitu, singkong meledak misalnya, belum kepikiran mungkin Bu, karena lansia itu kan biasanya inovatif soal makanan. Kalau semakin ke sini kan kita makanan itu biasanya yang instan aja, mie instan gitu ya. Mau masak soto yang ada rasanya di Indomie misalnya gitu. Tapi lansia itu semangatnya adalah semangat yang inovatif, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan mungkin ada yang tergerak mau bikin kreasi singkong. Singkong rica-rica. Nah, singkong rica-rica, cuci email tuh mungkin mau bikin. Iya, jadi ini Pak Sam, memang saya daftarin semua, saya nggak nanya ke ibu-ibu yang saya daftarin itu, tapi saya tahu ini itu pasti ikut semua, tapi yang lainnya belum. Jadi saya menghimbau teman-teman yang lain, kita bukan ikut lomba, tapi kita ikut berpartisipasi untuk, ya yang penting kita bawa, kita makan bersama,
Jadi orang lain biar tahu, oh masakan saya, masakan bubur misalnya bulasmi dan lain-lainnya, oh seperti ini, jadi kita bawa. Mau dinilai, mau tidak, kita yang penting bawa. Oh lansia mah, monggo lansia yang lain untuk mendaftarkan diri ke itu yang di panitia udah ada kalau nggak salah ya Pak. Betul Bu. Iya. Semangatnya meramaikan ya Bu, ya memeriahkan. Iya itu aja. Jadi jangan mengharapkan untuk menang lah, pokoknya kita bawa aja semangat untuk lansia semua. Itu yang penting happy. Jadi, iya. Happy fun. Terima kasih untuk Terima semangatnya. kasih ya Pak Sabya. Sama-sama Bu Marmi. Selamat malam semuanya. Semangat bagi Bapak Ibu lansia. Ya aku telat karena hujan Pak, dingin jadilah lupa. Siap. Semangat Bapak Ibu lansia yang mempersiapkan apa namanya? Info-nya. Sama-sama Bu Marmi. Jadi kita semangatnya sekali lagi Bapak Ibu, ini semangatnya fun, semangatnya happy. Bukan kompetisi yang saya harus menang, enggak. Kita ini semangatnya happy ya. Pekan keluarga itu kan happy gitu ya. Jadi ya dibawa ketawa saja Bapak Ibu ya. Kalau menang kita ketawa, kita happy. Kalau kalah juga ketawa juga. Yang penting apa? Menang atau kalah, yang penting kita ngumpul. Betul Bapak Ibu? Ya. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, saya pikir kita cukup. Kita bisa tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Sampai ketemu hari Minggu. Sampai juga ketemu minggu depan di KPI. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan Bapak Ibu di tengah perubahan cuaca, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Ulang tahun aku.